Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Tama Edukasi. Dalam kesempatan video kali ini kita akan belajar materi pembelajaran Pendidikan Pancasila, kelas 7 Kurikulum Merdeka, bab keempat tentang Kebinekaan Indonesia. Adapun inti pokok pembahasan kita yaitu di subjudul ke-E, keragaman ras dan antar golongan. Materi ini materi jenjang SMP atau jenjang MTS semester kedua. Peta konsep bab keempat. Adapun peta konsep di bab keempat, yaitu yang pertama ada keragaman gender, yang kedua keragaman suku, yang ketiga ada keragaman budaya, yang keempat yaitu keragaman agama. Untuk materi keragaman gender, keragaman suku, keragaman budaya, dan juga keragaman agama ini sudah pernah dibahas di video-video sebelumnya. Untuk pertemuan sekarang, kita akan belajar mengenai keragaman ras dan antar golongan. Adapun materi selanjutnya yaitu materi yang akan kita pelajari tentang menjaga nilai penting kebinekaan. Sebelum lanjut, menyimak pembahasan video dari Tama Edukasi supaya tidak ketinggalan video-video terbaru atau video-video pembelajaran terupdate dari Tama Edukasi, bantu dukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, serta share. Tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik mampu menghargai dan menjelaskan ras dan antar golongan di Indonesia. Di pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai subjudul E tentang keragaman ras dan antar golongan. Nah, di pertemuan sebelumnya kan kita juga sudah pernah belajar mengenai subjudul D tentang keragaman agama. Nah, keragaman ras dan juga antar golongan. Apa sih yang dimaksud dengan keragaman ras dan antar golongan? Keragaman lain yang terdapat di Indonesia adalah keragaman ras dan antar golongan. Ras juga disebut berasal dari bahasa Prancis yang berarti akar. Dengan demikian, ras dapat disebut sebagai akar dari populasi atau kumpulan manusia berdasarkan genetika, tubuh, serta tampilan fisiknya atau fenotipenya. Selain ras, keragaman juga terdapat pada antar golongan masyarakat. Kalian tentu tahu bahwa di masyarakat ada golongan-golongan, baik golongan berdasarkan pilihan politik, kemampuan ekonomi, maupun dari kegiatannya sehari-hari. Semua itu membentuk kebinekaan Indonesia. Keragaman ras dan antar golongan. Jadi pembahasan materi pembelajaran kita yaitu yang akan kita pelajari yang berkaitan dengan keragaman ras dan antar golongan itu ada dua. Yang pertama yaitu mengenai keragaman ras, yang kedua yaitu mengenai keragaman antar golongan. Keragaman ras. Keragaman ras adalah suatu perbedaan yang dilihat dari ras. Ras itu adalah ciri-ciri khusus berdasarkan ciri fisik seperti halnya jenis rambut, warna kulit, warna bola mata, dan sebagainya. Di masyarakat Indonesia itu terdiri atas dua ras besar, yakni yang pertama ras Mongoloid Melayu di wilayah barat, serta ras Melanesoid Papua di timur. Ras Mongoloid Melayu itu merupakan ras utama suku-suku besar di Sumatera, Jawa, Kalimantan, hingga Sulawesi. Ras ini berkulit coklat, kekuningan dengan rambut lurus dengan tubuh agak kecil. Sementara itu, ras Melanesoid Papua menyebar dari Papua hingga Maluku, terutama di Kepulauan Kei dan Aru. Ras ini berkulit coklat kehitaman, berambut keriting dengan tubuh agak gempal. Sedangkan di wilayah pesisir Papua hingga Maluku, ras Mongoloid Melayu dan Melanesoid Papua itu telah bercampur selama berabad-abad. Campuran ras juga itu terjadi di daerah Nusa Tenggara Timur antara ras Mongoloid Melayu dengan ras Australoid yang masih berkerabat dengan ras Melanesoid Papua. Maka banyak suku di Nusa Tenggara Timur itu berciri seperti berada di antara ras Mongoloid dan Melanesoid. Beberapa suku kecil seperti Mentawai, Enggano, Kubu, dan Sakai di Sumatera
hingga orang Tomuna di Pulau Muna, Sulawesi Tenggara, itu disebut memiliki ras yang berbeda, yakni ras Wedoid. Ras ini itu serupa dengan ras orang-orang Sri Lanka. Ras ini juga sudah bercampur dengan ras Mongoloid Melayu. Selain suku-suku yang dianggap asli karena sudah tinggal di negara Indonesia selama ribuan tahun, terdapat juga suku-suku keturunan asing yang juga sudah berabad-abad di negara Indonesia. Yang paling dominan adalah keturunan Tiongkok dan bersama keturunan Jepang dan juga Korea itu mewakili ras Mongoloid Asiatik. Dan juga keturunan Arab, India, hingga bangsa-bangsa Eropa yang mewakili ras Kaukasoid. Semua ras tersebut itu ada dan bercampur baur satu dengan yang lain di Indonesia. Keragaman inilah yang ikut memperkaya kebinekaan Indonesia yang membanggakan saat ini. Nah, jadi itu pembahasan kita mengenai keragaman ras. Lanjut mengenai pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai keragaman antar golongan. Keragaman antar golongan. Nah, perhatikan teman-temanmu di sekolah serta keluarganya masing-masing. Bukankah mereka juga bukan hanya berbeda-beda dalam suku, ras, dan agama, namun juga berbeda-beda golongannya. Golongan itu terdapat atau dapat menyangkut tiga hal. Yang pertama yaitu ekonomi, pilihan organisasi dan politik. Yang ketiga yaitu maupun golongan soal pekerjaan dan kegiatan di masyarakat. Keragaman antar golongan yang pertama yang dilihat dalam hal ekonomi yaitu golongan masyarakat juga berbeda-beda. Ada orang yang sangat mampu secara ekonomi, ada yang biasa-biasa saja, dan ada juga yang kurang mampu. Anak-anak dari keluarga mampu itu umumnya mempunyai fasilitas lebih baik, sedangkan yang kurang mampu itu umumnya lebih mandiri dalam berbagai hal. Semuanya itu perlu saling menghargai serta mendukung satu sama lain. Keragaman antar golongan yang dilihat dari organisasi serta pilihan politik. Organisasi serta pilihan politik, setiap keluarga juga bisa berbeda-beda. Yang satu lebih suka mendukung organisasi tertentu dan memilih suatu partai. Yang satu lagi aktif di organisasi lainnya, serta menjadi anggota partai berbeda. Maka golongan masyarakat itu menyangkut organisasi dan pilihan politik pun bisa berbeda-beda. Yang ketiga yaitu keragaman antar golongan yang dilihat dari profesi atau jenis pekerjaan. Profesi atau jenis pekerjaan yaitu juga dapat menjadi golongan yang membedakan warga. Contohnya seperti petani misalnya lalu bergabung dalam organisasi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia yang disingkat HKTI. Nelayan bergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia yang disingkat NHSI. Wartawan bergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia yang disingkat PWI, dan lain-lain. Masyarakat juga dapat dikelompokkan dalam golongan berdasar kegemaran atau hobi, seperti hobi dalam fotografi, penyayang binatang, memelihara tanaman hias, mengoleksi barang antik, bermusik, rancangan busana, tata rias, memasak, dan lain-lain. Kelompok-kelompok hobi itu juga bagian dari golongan-golongan yang berbeda. Sekian pembahasan materi kita dalam kesempatan video kali ini. Supaya channel ini bisa membantu orang banyak, jangan lupa bantu dukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, serta share. Supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channelnya Tama Edukasi, jangan lupa untuk mengaktifkan notifikasi lonceng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.